Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu pelaku usaha semuanya yang hadir di Kecamatan Adipala. Ya, perkenalkan kami dari HCCM, ya Bu, Halal Center Ceknia Muslim Kabupaten Cilacap. Nama saya Anissa Dian Iswahini, saya salah satu PPH ya Ibu. Terus di sini juga ada rekan saya, Pak Arga, yang sama-sama sebagai PPH, yang pada hari ini akan akan siap membantu Bapak Ibu semuanya dalam proses sertifikasi produk halal. Oke ya, tadi sudah dipaparkan oleh tim sebelumnya dari BSI, oleh panitia juga. Nah, ini pada sesi kali ini saya langsung saja ingin memaparkan tentang produk halal, begitu ya. Sebelumnya saya mau bertanya nih ya, Bapak Ibu semuanya yang hadir, apakah sudah tahu kesini untuk apa Ibu, Bapak semuanya? Katanya daftar halal ya? Oke, betul ya. Pada hari ini Bapak Ibu adalah pelaku usaha yang terpilih untuk mendapatkan fasilitasi dari kami, dari Halal Center Cendekia Muslim dan BSI ya. Jadi Bapak Ibu yang di sini adalah orang-orang yang terpilih, yang 30 orang ya Bapak Ibu yang hadir. Nanti insya Allah akan kami buatkan rekening gitu khusus yang hadir pada hari ini dan melakukan proses pendaftaran halal, begitu ya. Seperti itu nanti akan kami bantu sampai selesai tentang proses pendaftaran halal. Nah, seperti apa sih? Kok kenapa? Lah, kita simak ya Ibu semuanya. Nanti boleh loh kalau mau ada yang bertanya, silahkan mengacungkan atau mengangkat tangan saja ya. Jadi adanya peraturan pemerintah ya tentang jaminan produk halal yang mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019 sampai nanti 17 Oktober 2024 Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di tahun 2024 besok ya, semua produk yang beredar itu wajib bersertifikat halal. Nah, seperti itu. Jadi ada aturannya Ibu. Nih ya. Kemudian ada untuk tahap kedua. Jadi ke arah nanti obatan dan kosmetik. Ya, kalau obat-obatan kosmetik itu nanti berlaku ya proses pendaftarannya sampai 17 Oktober 2020. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya manfaat kita buat sertifikat halal sih apa? Nah, yang pertama nih Ibu semuanya, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, jadi kan sudah punya jualan, sudah punya pelanggan ya Bu ya. Biar konsumen itu semakin yakin terhadap produk Bapak Ibu semuanya. Kalau udah halal, nggak ada kandungan-kandungan yang berbahayanya. Kemudian yang kedua, untuk memperluas jaringan usaha. Ya, yang tadinya untuk masuk toko oleh-oleh atau toko pasar modern itu terkendala dengan adanya sertifikat halal ini jaringan itu semakin luas karena banyak ya sekarang toko modern yang meminta produknya itu harus bersertifikat halal gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan dan kepastian. Jadi konsumen itu merasa yakin, nggak ragu-ragu terhadap produk yang sudah dibelinya karena produknya sudah yakin 100% bersertifikat halal gitu. Yang keempat adalah memberi nilai tambah, yang ini pasti sekali ya Bu ya, halal sebagai sebuah brand gitu ya, yang memiliki ya kualitas yang tinggi, yang baik gitu. Jadi nanti kalau ada produknya, ada dua produk yang disandingkan, sama-sama keripik pisang gitu ya, yang satu udah bersertifikat sama yang enggak, pasti kita akan memilih produk-produk yang udah ada logo halalnya gitu ya. Nah, perlu diketahui skema pendaftaran halal ini itu ada dua. Jadi ada yang pendaftaran secara reguler, ada pendaftaran yang self declare. Reguler ini biasanya berbayar gitu ya. Kalau self declare ini yang saat ini sedang ya gratisan lah, yang difasilitasi oleh pemerintah begitu. Nah, kalau untuk yang reguler itu ada tim auditnya, ada kunjung, ada
pada produk-produkan yang memiliki masa kritis yang tinggi, gitu kan ya. Kemudian seperti produk yang tidak termasuk self declare seperti rumah makan, catering, restoran, kantin, itu kan masuknya reguler. Jadi kalau ada di sini yang punya catering, itu nggak bisa kita ajukan untuk program self declare ibu bapak semuanya ya, tapi yang bisa kita daftarkan adalah produknya ya, bukan atas nama cateringnya. Nah, yang self declare, nah ini 30 pelaku usaha yang hadir di sini insya Allah akan termasuk kategori yang self declare nggih. Ya, ada jualan keripik pisang, minuman jamu, lanting, kemudian ada bolu, kukus, lemper, onde-onde, itu bisa. Nah, insya Allah akan nanti kita ajukan. Kemudian alurnya ya Bapak Ibu semuanya. Alurnya memang nggak hari ini datang gitu ya, terus keluar ya, itu kita butuh proses. Hari ini Bapak Ibu semuanya mendapatkan sosialisasi dari saya dan tim saya dari Halal Center Cendekia Muslim. Nah, hari ini juga nanti kami bagikan formulir ya Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu akan kita bantu untuk membuatkan proses perizinan namanya NIB. Setelah itu nanti di lembaran kedua Bapak Ibu silahkan mengisikan jenis-jenis produk yang akan diajukan halal, kemudian isikan bahan-bahan yang dipakai beserta prosesnya, nah, sama siapkan foto produknya. Foto produk nanti habis acara ini ya, tapi hari ini saya minta mengisikan semuanya dulu gitu ya. Itu nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisikan, nanti data akan kami input dalam sistem si halal. Seperti itu, kemudian nanti akan diverifikasi dan validasi oleh saya sebagai pendamping PPH, kemudian verifikasi habis itu akan verifikasi dokumen oleh BPJPH dan masuk ke setelah itu juga akan adanya surat tanda terima dokumen, kemudian akan proses sidang fatwa dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Begitu ketika sudah terbit berarti nanti bisa diunduh di akun si halal. Seperti itu ya, itu prosesnya Ibu. Jadi nggak instan ya. Nah, selanjutnya tadi ada 16 kriteria nanti yang perlu dicermatin ya, bahwa produk-produk yang Bapak Ibu semua ajukan di sini tidak beresiko ya, atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal. Ya, nanti bisa lihat di kemasannya. Kalau belum ada sertifikat halalnya berarti cari alternatif lain gitu. Kemudian proses produksinya masih sederhana, memiliki hasil omsetnya 500 juta. Ya, nanti bisa. Kalau masih di bawah 500 juta bisa ikut. Kemudian NIB, ya itu tadi formnya yang saya minta untuk Bapak Ibu semua isi. Kemudian memiliki lokasi tempat dan alat produksi halal yang terpisah dengan produk yang tidak halal, gitu. Kemudian memiliki atau tidak memiliki. Kalau punya PIRT boleh dicantumkan, enggak juga enggak masalah. Memiliki satu outlet, terus kemudian secara sudah berproduksi 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun, produk yang dihasilkan berupa produk ya, bukan jasa tadi yang seperti saya bilang ada kantin atau restoran begitu. Kemudian bahan dipastikan halal karena kita nanti bisa lihat di kemasannya. Kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya, telah diverifikasi kehalalannya ya oleh pendamping ya, nanti saya akan ngecek nih Bu, Bapak Ibu semuanya ngecek. Kemudian produknya yang tidak mengandung unsur hewani, menggunakan peralatan produksi yang dengan teknologi sederhana ya, proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik hidrasi ya Pak ya, hidradiasi seperti itu, tapi yang simpel aja lah begitu. Proses pengawetan produk tadi tidak menggunakan proses teknik radiasi, kemudian melengkapi pengajuan. Nah, itu tadi form-form yang tadi saya bagikan di awal untuk proses kelengkapan dokumen. Nah, ini ada ketentuan halal untuk self declare ya. Sertifikat halal atau termasuk dengan produk yang positif ya. Kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya, terus telah diverifikasi kehalalan oleh pendamping PPH. Itu poinnya. Jadi ya poinnya ya ada di kemasan, lihat di kemasannya. Kalau belum ada nomornya berarti jangan dipakai.